Ya, oke. Eh, kita bertemu kembali dan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai continuous learning atau continual learning, whatever it is. Anda mungkin sudah paham yang saya maksud. Jadi continuous learning ini lebih sedikit terfokus kepada metode pembelajaran. Jadi metodologis, kemudian akademis sifatnya, dan juga teoritis ya. Nah, sehingga akan sedikit berbeda dengan metode pembelajaran seperti misalnya learning by doing atau sistem pembelajaran yang sifatnya praktis ya. Ini mungkin sedikit lebih ke akademis sifatnya. Nah, banyak yang bertanya, apa sih fungsi atau manfaat ya atau benefitnya dari continuous learning ini? Intinya adalah bahwa uh, kita harus paham dulu bahwa secara filosofis itu learning itu atau knowledge ya istilahnya itu memiliki tiga makna penting. Yang pertama adalah knowledge is power. Kita tahu bahwa pendidikan atau pengetahuan, ilmu pengetahuan, whatever it is, whatever you call it, you name it, itu memang memiliki power. Dia bisa merubah apapun di masa depan. Seperti kata Nelson Mandela, knowledge is the greatest weapon to change the world. Atau kata pepatah lama yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah kunci atau sumber dari segala ilmu. Pengetahuan adalah sumber dari segala ilmu. Itu kalau tidak salah Aristotle yang mengatakan. Kemudian more cost effective, dia lebih cost savingnya ada, dia lebih efektif kalau kita katakanlah meng-create learning culture yang continuously improved gitu ya, semacam itu. Kemudian ini adalah bukti bahwa seseorang itu memiliki nilai tambah gitu. Ada banyak ya tempat-tempat untuk belajar daring saat ini. Itu saya sudah membahas sering sekali di beberapa sesi atau beberapa kesempatan, seperti misalnya Coursera, Udemy, Khan Academy ya, kalau kita bicara luar negeri, edX, Open Learning, lalu Future Learn, kemudian apa lagi, ada banyak sekali. Mungkin Anda bisa lihat Harvard Online ya kan, Oxford Online dan seterusnya. Di Indonesia juga ada seperti Indonesia X, seperti Haruka Edu ya kan, seperti atau yang lebih skill gitu ya, ada Skillshare, ada Code Academy, ada Witry Schools dan lain, banyak sekali. Dan itu sangat-sangat membantu. Saya sangat merekomendasikan hal itu. Apa sih manfaatnya gitu ya? Tentunya ada beberapa hal, mungkin saya bisa sebut 6 hal yang menjadi manfaat. Misalnya bahwa seseorang itu akan menjadi seorang yang top performer. Dia akan, dengan knowledge yang dia dapat, dia akan jadi top performer. Kemudian akan berguna untuk career development ya, atau pengembangan karir dia. Lalu lisensi dan sertifikasi. Misalnya Anda seorang HR gitu ya, Anda cari CHRP, HRBP dan seterusnya, ini termasuk continuous learning gitu. Lalu ada harapan mendapatkan promosi atau insentif dari apa yang Anda dapat. Dan itu saya rasakan sendiri ya, dengan beberapa sertifikasi yang saya miliki, sertifikasi keahlian atau kompetensi, Anda bisa mendapatkan peluang untuk dipromosikan itu lebih besar gitu. Kemudian personal enrichment atau pengayaan pribadi. Pengayaan itu terhadap banyak hal ya, pengalaman, knowledge, kemudian sumber-sumber belajar dan seterusnya. Dan tentunya cara pandang ya, mindset kita. Stay marketable. Anda tidak perlu takut keluar dari satu perusahaan ke perusahaan lain karena memiliki skills, karena punya keahlian itu. Stay marketable. Jadi you will be marketable lah gitulah intinya gitu. Rekruter akan terus melihat Anda. Nah,
sekarang coba kita lihat ada beberapa jalur ya. Take a look at the different ways an employee can engage in a continuous learning. Itu seperti apa? Ada beberapa. Misalnya yang pertama adalah formal learning atau pembelajaran formal ya, tentu bisa di university, program training, LKP, external workshop, e-learning, mobile learning, MOOC ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah social learning. Ini banyak ya, bisa diskusi, kolaborasi, mencari blog, baca-baca, working, baca buku, coaching, mentoring, on the job training, everything ya, whatever it is, yang penting bisa